Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tahukah Anda mengapa Nabi Isa alaihissalam yang ditugaskan Allah untuk membunuh Dajjal? Mengapa bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dalam video ini akan menjelaskan 5 hal yang menyebabkan mengapa Nabi Isa alaihissalam yang ditugaskan untuk membunuh Dajjal. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan komen. Semoga orang yang subscribe dan like dan membantu channel ini agar berkembang, Allah izinkan untuk sampai ke Baitullah dan Allah mudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Sebagai kaum muslim, sudah tidak asing lagi tentang kabar turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman. Menurut Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwa pada hari kiamat Nabi Isa akan turun untuk membunuh Dajjal. Telah disebutkan oleh Nabi SAW dalam sabdanya, akan senantiasa ada golongan dari umatku yang berperang demi membela kebenaran sampai hari kiamat. Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, sampai kemudian turun Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Lalu pemimpin golongan yang berperang tersebut berkata kepada Nabi Isa, "Kemarilah, salatlah mengimami kami." "Tidak," jawab Nabi Isa, "sesungguhnya sebagian kalian adalah pemimpin atas sebagian yang lain, sebagai penghormatan bagi umat ini." Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Inilah 5 hal yang menjadi alasan mengapa Nabi Isa alaihissalam yang ditugaskan untuk membunuh Dajjal. Yang pertama adalah bangsa Yahudi dan Nasrani percaya bahwa Nabi Isa alaihissalam dibunuh dan disalib. Padahal pada faktanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan Nabi Isa alaihissalam naik ke langit, lalu menggantikan seorang yang mirip dengannya untuk dibunuh dan disalib. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan karena ucapan mereka, yaitu orang-orang Yahudi, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi orang yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka." Quran Surah An-Nisa ayat 157. Alasan yang kedua adalah pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan sebuah kepalsuan dan dusta yang dibuat-buat oleh kaum Nasrani. Mereka menjual nama Allah terhadap Isa bin Maryam yang mereka katakan sebagai penebus dosa dan anak Tuhan. Sehingga kelak kedatangan Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman akan mematahkan salib yang menjadi simbol kemusyrikan kaum Nasrani dan membunuh hewan babi yang mereka anggap halal. Tidak ada nabi yang hidup di antara masaku dan Isa. Sungguh kelak ia akan turun. Jika kalian melihatnya, maka kenalilah, ia adalah seorang laki-laki yang sedang, tidak tinggi dan tidak terlalu pendek, berkulit merah keputih-putihan. Beliau memakai di antara 2 kain berwarna sedikit kuning, seakan rambut kepala beliau menetes meski tidak basah. Beliau akan memerangi manusia hingga mereka masuk ke dalam Islam. Beliau akan menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah. Hadis riwayat Abu Daud. Yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada orang yang membuat-buat agama bahwa hanya agama Islamlah agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sang nabi diutus di setiap kaum untuk menyampaikan kebenaran. Salah satu nabi yang memiliki kedekatan khusus dengan Nabi Muhammad SAW ialah Nabi Isa alaihissalam. Rasulullah SAW mengatakan dalam sabdanya, "Aku adalah manusia yang paling dekat dengan Isa bin Maryam. Antara zaman kami berdua tidak ada nabi yang memisahkan." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang terakhir, dalam Injil jelas diterangkan bahwa Isa sangat memuliakan umat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dalam Al-Quran, demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil.
yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Quran Surah Al-Fat ayat ke-29. Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan dari umat terakhir zaman tersebut. Doa itu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya Nabi Isa alaihissalam diberikan umur yang sangat panjang sampai beliau diturunkan ke bumi di akhir zaman nanti untuk menerangkan bahwa agama Islam adalah ajaran yang murni. Itulah 5 hal yang menjadi alasan mengapa Nabi Isa alaihissalam ditugaskan membunuh Dajjal. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih telah menonton video ini. Semoga yang menonton video ini dan membagikan video ini di media sosialnya, Allah mudahkan rezekinya, Allah sehatkan keluarganya, dan Allah mudahkan segala urusannya. Dan semoga yang subscribe video ini Allah sampaikan ke Baitullah dengan cara-cara terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.